saja untuk wawancaranya. Saya langsung berikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana motivasi awal ibu dalam memulai usaha ini? Motivasinya karena banyak mimpi. Kemudian kenapa kok ibu memutuskan untuk memilih hijab sebagai usaha atau sebagai produk yang dijadikan usaha? Waktu itu peluangnya saya lihat di hijab ya, karena apalagi ini ada branding tertentu yang masyarakat di sekitar sini itu banyak peminat. Makanya saya ambil hijab ini dengan brand. Untuk hijabnya sendiri ini kan setahu saya mereknya itu Baby Hijab. Nah, kalau perkembangan dari Baby Hijab sendiri dari pas pertama ibu memulai usaha sampai sekarang itu perkembangannya gimana, boleh diceritakan? Ya, kalau secara offline memang agak menurun secara offline. Tapi kalau penjualan atau minat masyarakat secara online itu semakin meningkat ya. Tergantung kita ikut kita update teknologinya. Kalau cara ibu sendiri untuk membangun jaringan konsumen itu bagaimana, boleh diceritakan? Kemudian untuk mengembangkannya sendiri supaya menjadi lebih luas itu gimana strateginya? Kalau konsumen yang end user itu yang langsung ke pembeli pemakai itu fokus di ini sih, fokus di manajemen marketplace aja. Kalau konsumen yang level reseller itu kita fokusnya di apa ya, komunikasi, terus sama di ini sih kayak info-info terupdate. Kita harus update info ke tim kita. Untuk sekarang ini kan yang lagi tren itu jualan pakai live, biasanya ada di sosmed kayak TikTok atau di marketplace kayak Shopee juga. Itu biasanya ibu mengikuti perkembangan itu, kemudian ikut terjun juga kayak jadi host live sendiri, atau mungkin ada pegawai atau gimana? Kalau untuk live ya kita sudah aktif di live ya. Live-nya kita aktif di TikTok sama Shopee. Untuk yang awal-awal dulu memang saya sendiri yang host. Kemudian karena ada kendala waktu dan di sini juga ada admin, jadi untuk live-nya kita dibantu sama admin. Jadi fokus live-nya sekarang alhamdulillah khusus admin aja untuk live-nya yang sekarang. Kalau saya bantu di packing sama di manajemennya. Jadi untuk tantangannya sendiri di usaha yang saat ini itu kira-kira gimana kalau dari pandangan ibu sendiri? Kalau untuk secara iklan memang sebenarnya sudah dibantu konten-konten dari pusat. Untuk tantangannya kita tinggal update di marketplace aja. Kita harusnya ngikutin algoritmanya TikTok sama Shopee. Kalau kita bisa ngikutin ya biasanya ya bagus hasilnya. Cuman seharusnya live-nya itu paling enggak harus lebih lama dari yang biasanya saya lakukan, tapi masih belum bisa. Terus kalau menyikapi tren yang saat ini itu pernah nggak sih ibu merasa kayak tertekan atau merasa tertinggal sama tren penjualan masa kini? Kalau tertekan sih enggak ya, cuman kadangnya memang termotivasi dan menurut saya itu lebih ke positif. Akhirnya kita mager-magernya, malesnya itu hilang. Kalau
yang ikut tren itu sebenarnya ada beberapa teman yang marketingnya itu ikut tren ya, kayak bikin konten di TikTok seperti apa gitu. Cuman saya orangnya yang bukan tipe yang mengikut arus, jadi kalau memang tren itu menurut saya oke, bisa saya ikutin ya saya ikutin. Tapi kalau menurut saya kayaknya trennya itu terlalu gimana gitu ya, saya nggak ikut. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai Islami dalam berwirausaha. Nah, Jalan bagaimana ibu memaknai usaha ini sebagai bagian dari ibadah? Yang pertama memang kita atau saya pribadi tidak meniatkan ini untuk bekerja. Yang pertama saya niatkan untuk waktu itu memang niat mengusahakan uang, masih tidak terlalu spesifik sekarang. Kemudian yang kedua, memang dari awal saya punya impian kalau bisa ya sebanyak mungkin bisa membantu orang sekitar, membantu teman-teman, bisa merekrut admin sebanyak-banyaknya. Yang kedua, karena ini di bidang fashion khusus hijab, jadi menurut saya di sini ada poin dakwah tersendiri ya.